Untuk membahas pemberitaan baru saja kami sudah tersambung langsung bersama dengan Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Pak Darmawan Prasojo, selamat datang kembali di Energy Corner. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Selamat pagi Pak Erwin, selamat pagi para pemirsa CNBC. Selamat pagi Pak Darmawan. Ini pemerintah rupanya nampak semakin gencar ini mendorong nanti penggunaan mobil listrik menjadi norma baru. Kemudian kita juga investasi baterai listrik semakin dibuka prospeknya. Peran dan posisi PLN ini bisa sejauh mana Pak Darmawan? Apa yang perlu kami pahami? Terima kasih Pak Erwin, luar biasa perkembangannya sesuai dengan Perpres 55 tahun 2019 mengenai KBLBP dan juga ada Permen 13, PLN diminta menyiapkan infrastruktur penunjangnya, baik itu SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, maupun platform di dalamnya, yaitu ekosistem mobility-nya, e-mobility-nya. Ini stasiun pengisian yang disiapkan PLN itu meliputi semuanya. Ya. Jenis kendaraan roda 4 kami siapkan, roda 2 kami siapkan. Kemudian juga transportasi massal. Nah, selain itu, PLN sudah membuat showcase baik untuk mobil listrik maupun motor listrik ataupun bus, yaitu berupa stasiun pengisian yang berada di dalam rumah atau home charging. Karena nanti ke depannya memang 80% pengisian itu akan ada di rumah, bukan di SPKLU. Dan disinilah kami juga menyiapkan perangkatnya, kebijakannya. Kalau ngecas di rumah, antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi kami akan beri diskon yaitu 30%. Jadi harganya yang biasanya Rp1.469 per kWh, kalau ngecas di rumah di malam hari hanya sekitar Rp1.000. PLN juga ini menyiapkan nih banyak kebijakan ini berupa pemberian stimulus kepada pengguna mobil listrik, misalnya perubahan daya yang tadi juga insentif dari diskon untuk overnight charging, dan juga ini termasuk memberikan kemudahan lain, misalnya dalam pembelian mobil listrik kami akan membantu memasang alat chargingnya di rumah. Karena ini sudah masuk Pak Erwin. Begitu membeli charging ini mobil listrik, alat charging untuk yang slow chargingnya sudah termasuk dalam paketnya. Kami akan membantu masangnya, kami akan membantu juga bagaimana mengkonek ke server kami, sehingga diskonnya nanti itu bisa kami laksanakan. Tetapi ini ada khusus lagi, kami juga sedang membangun suatu software untuk di New PLN Mobile untuk tagihan yang chargernya itu akan dipisah dengan yang tagihan biasa. Artinya nanti orang pelanggan akan bisa melihat tagihan listrik rumah saya misalnya Rp2 juta per bulan, ditambah nanti untuk tagihan yang untuk mobilnya tadi, untuk slow chargernya itu misalnya hanya sekitar 300.000 dengan kelihatan lagi diskonnya 30%. Jadi kami siapkan semuanya Pak Erwin. Dalam rangka ini perintah dari Bapak Presiden dan juga dari Bapak Menteri ESDM. Menariknya juga ini Pak Darmawan, 80% KBLBB ini bisa dilakukan dan bahkan akan dilakukan di rumah. Karena ini akan menjadi sebuah ekosistem baru, kemudian juga norma baru, tren baru bagi warga negara Indonesia. Anda melihat perjalanan kita akan seberapa jauh untuk menuju ke sana Pak? Karena kita juga berbicara mengenai tingkat penerimaan dan sebagainya. Apakah insentif berupa subsidi listrik dan sebagainya, diskon tadi bisa efektif sebagai pemanis di tahap-tahap awal? Sebenarnya ini Pak Erwin, ini pertanyaan luar biasa. Apa yang menjadi titik utama mobil listrik ini bisa menjadi tren di masa depan? Ya. Pertama itu yang paling mendikte itu adalah bagaimana operasional mobil listrik ini hanya 1/5 dibanding dengan biaya operasional mobil BBM. Ya. Ini kita kemarin coba ke Bali menggunakan mobil BBM biayanya sekitar Rp1 juta untuk menggunakan BBM Pertamax. Kemudian mobil listriknya yang di sampingnya hanya 1/5-nya, hanya 200.000, itu pun masih menggunakan tanpa diskon. Artinya apa? Bahwa memang keekonomianlah yang akan mendikte kenapa kita transisi dari mobil BBM ke mobil listrik. Tetapi di lain itu, kita kan tahu juga bahwa saat ini penggunaan BBM dengan minyak crude itu sekitar 1,3 juta barrel per hari. Produksinya hanya sekitar 700.000 barrel per hari, artinya importnya luar biasa.
dari BBM dengan crude ini. Nah, untuk itu memang penggunaan mobil listrik ini adalah transformasi dari energi yang berbasis impor digantikan dengan energi yang berbasis domestik. Ini yang menjadi itu. Nah, ketiga adalah memang secara jumlah emisi mobil ini emisinya 0 di mobilnya. Tapi kalau kita lihat secara ekosistem keseluruhan bahwa ini kan ada 1 liter bensin kalau dipakai untuk sekitar 10 sampai 11 kilo. Itu berapa kWh listrik? Itu sekitar 1 kWh sampai dengan 1,1 kWh. Berapa emisi 1 liter bensin? Itu 2,4 kilogram CO2. Berapa emisi 1 kWh listrik? Itu hanya sekitar 850 gram CO2. Artinya emisi CO2-nya pun dikurangi lebih dari 50%. Nah, begitu kita berbicara mobil yang berbahan bakar yang tadinya import menjadi domestik, biaya operasinya hanya 1/5-nya, dan emisi karbonnya kurang dari setengahnya, ini tentu saja menjadi tren. Ini orang gaya milenial adalah cepat, efisien, bergaya, apalagi ramah lingkungan, itu pasti milenial. Nah, untuk itulah kita melihat di Eropa, kita melihat di negara-negara maju semuanya saat ini memang sudah ada tren transisi dari mobil berbasis BBM menjadi mobil yang berbasis pada listrik. Tetapi itu bukan berarti di situ saja, karena teknologi dunia ini nanti ke depannya mobil listrik ini bukan lagi sebagai mobil listrik, tetapi ini adalah suatu HP gawai yang sangat canggih, tinggal pencet sampai sana, ini mau perjalanan ke sana nanti dengan auto driving, yang kebetulan punya roda. Jadi konsepnya nanti ke depannya akan berubah. Dan we are history in the making. Untuk itu kita very excited, itu sangat mendukung dari program, dari arahan dari Bapak Presiden dan juga dari Bapak Menteri SDM ini. Ya, nampak sekali optimisme dan confidence terpancar dari Anda, Pak Darmawan. We are making progress in the making, dan kita sedang menuju ke sana, Pak, ya. Ini berbicara mengenai kepraktisan dan juga teknologi yang tinggi, ada juga segera peluncuran aplikasi Charge In. Seperti apa sih, Pak, aplikasi Charge In ini? Apa yang sebenarnya PLN ingin targetkan juga dari aplikasi Charge In? Mengingat PLN adalah ujung tombak utama dari berhasilnya transisi mobil BBM ke mobil listrik. PLN terus berinovasi, Pak Erwin, dalam mendukung agar ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini bisa sangat mudah, memudahkan pelanggannya, memudahkan pengguna kendaraan listrik ini. Nah, ini ditandai dengan peluncuran aplikasi PLN Charge In pada Jumat lalu. Hadir di sana Pak Dirut, ada Menteri Perhubungan dan lain-lain. Aplikasi Charge In ini adalah aplikasi charging yang pertama pada SPKLU bagi konsumen pemilik KBLBB. Nah, dengan aplikasi Charge In ini, pemilik KBLBB bisa mengontrol, mengendalikan, memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun-stasiun pengisian atau SPKLU. Aplikasi Charge In ini membuat, dengan mendownload aplikasi ini, semuanya hanya ada di tangan. Udah, mau cari di mana? Bisa dicari. Kemudian sampai di sana, langsung di-scan, kemudian langsung terkonek, koneknya langsung ke server di PLN untuk mengendalikan SPKLU tersebut. Nah, di sana langsung mau ngecas berapa? 2 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian diklik, pembayarannya langsung lewat elektronik. Ini sangat mudah sekali. Dengan satu aplikasi, semua aplikasi yang akan ada di Indonesia ini langsung bisa dikendalikan hanya dengan Charge In tersebut. Artinya apa? Bahwa tadinya memang masih menggunakan manual itu Pak Edwin. Ke sana manual, ke sini manual, di sana manual. Kemudian pembayarannya juga gateway payment-nya masih ada di mana-mana. Nah, kali ini kita menggunakan Universal Gateway Payment Gateway. Nah, memang saat ini payment gateway-nya sedang dalam pembangunan. Ini masih taraf itu introduksi saja. Kedepannya seluruh moda pembayaran akan ada kami kombinasikan di platform Charge In ini. Jadi, intinya kami ingin memudahkan pengguna KBLBB. Baik, Pak Darmawan. Intinya aplikasi Charge In ini sebagai opening gate atau
gerbang pembuka ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan koneksi-koneksi lainnya yang jauh sama canggihnya. Kembali di segmen khusus Energy Corner dan saya masih tersambung juga dengan Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Pak Darmawan, terima kasih banyak masih bertahan bergabung bersama kita Pak Darmawan. Kita lanjutkan kembali, sudah ada aplikasi tadi untuk charge in, kemudian nanti akan diikuti juga dengan payment gateway dan aplikasi-aplikasi lain sehingga semuanya bisa terkoneksi untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan agar transisi mobil BBM ke mobil listrik bisa segera dicapai. What's next Pak? Ini kalau kita berbicara mengenai ekosistem yang dibutuhkan oleh Indonesia ini seperti apa agar transisi tadi bisa berjalan lebih cepat dengan speed yang bisa dimaksimalkan juga? Jadi Pak Erwin, kemarin beberapa manufacturer sudah mulai masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, Hyundai mencoba bagaimana menggunakan mobilnya yang terbaru itu Hyundai Ioniq dari Jakarta sampai ke Bali. Ternyata hasilnya luar biasa. Sampai ke Bali bisa ngecharge langsung, satu kali ngecharge bisa 370 km. Langsung 370 km sekali ngecharge 45 menit, ngecharge lagi di Sragen, kemudian di Surabaya, kemudian langsung ke Bali. Dan dalam proses itu ternyata Hyundai pun kaget. Sekarang mau beli Hyundai Ioniq monggo, indeknya bisa sampai 2-3 bulan. Karena laris manis seperti kacang rebus, kacang goreng. Itu Pak Erwin. Artinya animo masyarakat sangat tinggi. Tetapi juga kami mendapat masukan, kok ini masih yang kelas 650 juta, mana yang kelas, mohon maaf ini, kita mobil kan jualan sekitar 1 juta per tahun, motor sekitar 6 juta per tahun. Mobil yang paling laku keras itu apa sih, mobil apa sih? Yang harganya sekitar 150 sampai sekitar 250 juta. Itu mobil yang laku keras. Nah untuk itu ke depan memang kita membangun suatu ekosistem yang luar biasa. Kita membangun itu, kita mudahkan itu para pengguna. Kita bangun untuk home charging, kita bangun SPKLU di Permen itu yang dari Permen 13 itu juga kita boleh bekerja sama dengan swasta. Jadi seperti McDonald itu ada franchise, nah, itu monggo saja. Hotel nanti bangun, mall kita bangun, itu bangun SPKLU. Bisa ada kedai kopi dikasih itu juga SPKLU dan lain-lain. Di sana konsepnya adalah kalau ngecharge di rumah itu seperti buat kopi di rumah, itu murah. Tapi boleh dong beli kopi di kafe satu cangkirnya 30.000, 20.000 juga monggo. Sehingga di sini nanti kami akan membangun suatu investasi yang menguntungkan untuk bekerja sama dengan kita. Silakan, ini di kafe sambil ngecharge, sambil bekerja, sambil bersosialisasi, ini gaya hidup. Jadi ngecharge-nya nanti lebih mahal sehingga ada margin. Nah ini bisnis yang menguntungkan. Untuk itulah kita membangun sendiri, PLN akan membangun tentu saja, tetapi juga ini yang milik, ini hotel itu pemiliknya bukan PLN. Nah untuk itu kami bekerja sama, bisa PLN yang membangun atau mereka yang membangun, kemudian dengan charge yang ada marginnya. Kemudian dari sudut pandang tadi jenis mobil, kami juga bekerja sama dengan manufacturer agar bisa mendatangkan mobil-mobil yang memang diminati oleh masyarakat. Yaitu yang kelasnya harus 150 juta, 100 juta. Nah di Cina kemarin ada mobil yang kelasnya hanya 65 juta. Sampai sekarang itu the best seller di Cina. Bahkan bisa mengalahkan mobil yang berbasis pada BBM. Era itu apakah akan masuk ke Indonesia? It's coming Pak Erwin. It's coming very soon. It's coming to theater near you. Untuk itu, tetapi juga ada satu lagi. Bahwa di Perpres itu 55 2019 akan mendapatkan diskon besar-besaran. Ini insentif ini dari PPN, PPH dan lain-lain itu. Nah, dengan catatan ada kriterianya. Harus ada local content yang tinggi Pak Erwin. Iya. Memang tahun pertama 35%, local content TKDN sudah dapat diskon PPN, PPH. Ini sedang diatur ini dengan Kementerian Keuangan. Tapi ke depannya TKDN-nya harus makin tinggi, baru boleh dapat diskon. Artinya apa? Di tahun 2025, kalau mobil listrik atau motor listrik mau mendapatkan diskon, baterainya harus produksi domestik. Ini signal bagi para investor bahwa ke depannya kita berikan captive market.
Ya. Kalau mobil listrik, motor listrik tidak menggunakan baterai dalam negeri, monggo, tapi insentifnya tidak akan diberikan. Artinya kita menerjemahkan arahan dari Bapak Presiden nih. Apa arahannya? Oh, berganti dari BBM energi impor ke energi domestik. Betul, itu arahan dari Bapak Presiden sesuai dengan Perpres gitu. Tetapi ini mengurangi emisi. Oh, betul, itu arahan dari Bapak Presiden. Tetapi Bapak Presiden juga memberi arahan. Kalau ini bukan hanya masalah pergantian itu, tetapi ini adalah bagaimana bangsa ini bisa menyikapi tantangan ini menjadi suatu kesempatan membangun kapasitas nasional. Dan itu PLN menyikapinya seperti itu, arahan dari Bapak Presiden. Demikian Pak Erwin. Ya, Anda sudah mention mengenai baterai listrik. Ini terkait dengan holding baterai listrik, Pak Darmawan. Rencana dan juga peran serta PLN ini akan ada di mana saja, Pak, sesuai dengan ranah atau area of authority yang dimiliki oleh PLN. Kalau kita bicara mengenai holding baterai listrik. Ada penugasan dari Kementerian BUMN, yaitu untuk membangun baterai holding. Ini terintegrasi dari hulunya hingga hilirnya. Peran PLN di mana? Peran PLN tentu saja kami bukan ahli tambang. Peran PLN adalah berada di sisi hilir, di mana pemanfaatan dari midstream berupa sel dan pack bateri akan dimanfaatkan oleh PLN. Dan juga untuk membuat energy storage. Dan juga karena dengan adanya, maaf ini, kalau kita berbicara baterai, kita berbicara mobil listrik betul, kita berbicara motor listrik betul, tetapi kita juga berbicara mengenai power system. Kedepannya akan banyak sekali, yaitu energi baru terbarukan akan masuk ke dalam sistem kami. Salah satunya tentu saja menggunakan solar dan juga bayu. Apa karakteristik dari solar itu? Intermittent itu Pak Erwin. Ya. Intermittent. Jadi kalau begitu mataharinya bersinar, wah, fluktuasi dari pasokan. Mataharinya kurang bersinar, agak turun. Pagi hari rendah, sore hari rendah, malam hari nol. Nah, untuk itu, untuk menstabilisasi ini, memang power system itu membutuhkan baterai yang besar-besaran. Jadi kami penggunanya untuk itu, kami berbasis penugasan dari Kementerian BUMN, kami berperan aktif di sektor hilirnya. Demikian Pak Erwin. Berperan aktif di sektor hilirnya. Sebagai penutup, Pak Darmawan Prasojo, perjalanan kita sudah dimulai transisi menuju ke ekosistem mobil listrik. Selain membangun ekosistem mobil listrik yang sudah dimulai dari sekarang, apakah dan apa saja rencana besar PLN yang bisa kita nantikan paling tidak di 2021 ini, Pak? PLN sudah menyiapkan beberapa kebijakan, ini diantaranya kami juga melontarkan program Captive Power Acquisition, insentif tarif kepada pengguna energi listrik yang masih menggunakan pembangkitnya sendiri, sehingga bisa kembali itu menggunakan listrik dari PLN. Kami juga melontarkan program stimulus percepatan penggunaan kendaraan berbasis listrik. Kami juga melontarkan gerakan 1 juta konversi kompor LPG ke kompor induksi. Ini karena LPG ini banyak sekali yang diimpor dan juga membutuhkan subsidi yang besar. Nah, ini kalau berbasis ke kompor listrik tentu saja impornya bisa dikurangi, subsidinya juga bisa dikurangi. Kami juga menyediakan power untuk agriculture, pertanian dan juga untuk perikanan dan beberapa program-program lainnya. Ini program yang disiapkan PLN ini akan secara langsung dapat menggerakkan perekonomian dan berdampak pada terciptanya lapangan kerja. Ini sebagai contoh, konversi kompor LPG ke kompor induksi dapat menumbuhkan industri manufacturing kompor dalam negeri. Kemudian juga ini ada menyediakan peralatan-peralatan yang terkait dengan kompor induksi ini. Dan kebetulan kami juga berdiskusi dengan pemerintah, ini sedang dirancang juga program insentifnya. Artinya pemerintah ini secara aktif merancang suatu program-program yang mengurangi energi yang berbasis import dan digantikan dengan energi yang berbasis pada domestik. Energi yang banyak mencemari lingkungan digantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan. Untuk itu PLN berperan aktif dalam hal ini agar kedepannya kita tahu persis bahwa ketahanan energi ini adalah suatu kunci bagi kemakmuran dari dan kebesaran dari suatu bangsa dan PLN mendukung tersebut. Terima kasih Pak Erwin. Ketahanan energi adalah kunci keberhasilan bagi sebuah bangsa. Tajam dan juga
kuat sekali Pak statement dari Anda. Darmawan Prasojo, Anda adalah Wakil Direktur Utama dari PLN. Terima kasih banyak Pak Darmawan, sehat selalu untuk Anda, selamat pagi.